كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه هو خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Terus dua sasi we tak aya bantosan pembangunan gitu teh acan sadayana teh acan saparo-parona acan nih dia teh gitu kan hoyong saengal-engalna gitu bantosan teh kadugi katampi ku warga gitu kun hakna masing-masing gitu hoyong saengalna gitu. Kebutuhan makan sehari-hari terpenuhi ada nyarira atau ayah masihan alasannya na kalau main teh tak can ayah memang tak ayah saya tak can ayah warga teh di hari ini bangunan petani rugi gitu tangtos semua itu 2 tahun ke depan terakhir ke Bantai berarti 2020 berarti ini mah kayak bisnis kan. Semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku Allah kabulkan. Ketika ya Rabbi la taqbal
dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku alam kabulkan. Maulatika ya Rabbi, la taqbudana, Maulana, Maulana, ya Sami'una, birahmatika ya Rabbi. Segala dosa hatiku hilang-hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku alam kabulkan. Maulatika ya Rabbi, la taqbudana, Maulana, Maulana, ya Sami'una, birahmatika ya Rabbi. ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، صلوات الله عليه. ظاهر القلب نقي ذاكر لله، المصطفى الصفي صلى عليه الله، أخلاقه وصفاته سبحان من سواه، هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة. يا رسول الله يا حبيب الله، فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل
day I'll try to be as true as I can to you. 'Cause loving you the best I can will always be my. Baik, teman-teman, karena kegiatan akan segera dimulai, jadi silakan untuk mematikan audio mikrofonnya serta menyalakan kamera bagi teman-teman yang bisa menyalakan kamera. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya pada menjawab. Biasanya suka dalam hati nih. Oke, kita lanjut aja ya. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Puji syukur kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kelas Ramadan Qoroba di hari ke-6 secara virtual. Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Tak lupa juga nih, salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bertemu lagi bersama saya Mujahidah Solihatun Nisa yang insya Allah akan memandu kelas Ramadan hari ke-6 ini dari awal sampai akhir. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman? Insya Allah ya, semuanya pada dalam keadaan sehat dan berbahagia, serta semangat untuk menjalankan ibadah puasa yang sudah jalan hampir setengah bulan nih ya. Jadi teman-teman masih harus tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Saya ucapkan terima kasih kepada para audiens ataupun teman-teman yang masih konsisten hadir dalam kegiatan kelas Ramadan Qoroba hari ke-6. Insya Allah ya, kita akan sharing-sharing ilmu dan juga kita bisa mendapatkan ilmu baru dari diskusi-diskusi kita nanti. Oke, nah teman-teman, hari ini kita akan ngobrol bareng nih ya, tentang membahas mahasiswa dan masjid. Wah, ini tema yang tidak kalah menarik dari hari-hari sebelumnya. Kalau hari-hari sebelumnya temanya menarik, maka di kedepan harinya temanya juga akan semakin lebih menarik gitu. Nah, kita di hari ini, tema hari ini kita akan membahas tentang mahasiswa dan masjid. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih sama teman ngobrol kita nanti, di sini saya mau kasih insight-nya sedikit nih ya. Nah, kalau kita nih ya menjadi mahasiswa, tentu itu tidak bisa ya yang namanya terpisahkan dari kehidupan intelektual dan sosial. Menjadi mahasiswa juga merupakan sebuah privilege untuk memperluas relasi, akses informasi, dan punya banyak kreasi. Menjadi mahasiswa juga merupakan sarana yang cukup strategis, apalagi kalau mau jadi aktivis. Nah, sebagai kaum muslim, menjadi seorang aktivis tentu diperlukan untuk menebar nilai-nilai keislaman. Apalagi kalau kita aktif di masjid untuk mengajak pada kegiatan-kegiatan keislaman. Lalu, kenapa ya hari ini masjid itu sangat sepi dengan berbagai kegiatan ya yang hanya digunakan hanya sebatas untuk sholat saja gitu. Nah, terus apakah dengan perkembangan teknologi yang pesat, masjid bisa menjadi sarana aktivitas yang eksis kembali atau tidak? Nah, dan apa iya ada hubungannya antara mahasiswa dan masjid? Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan ngobrol bareng nih dengan salah satu aktivis masjid, yaitu Kang Holis Roja Wa'addaullah dari Yayasan Pembina Masjid Salman ITB. Sekarang merupakan manajer bidang kemahasiswaan, kaderisasi, dan alumni. Dan juga sebagai CEO serta co-founder Qoroba Social Movement. Oke, kalau gitu kita akan sapa hangat dulu kepada Kang Holis. Apakah sudah ada? Sudah ada. Oke, gimana nih kabarnya Kang Holis? Alhamdulillah sehat. Oke, udah siap ya untuk kita ngobrol-ngobrol bareng, membahas tentang tema yang cukup menarik nih hari ini. Insya Allah. Oke, alhamdulillah. Nah, berarti sudah siap ya kita bakal ngobrol bareng nih.
Nah, baik Kang Holis nih, tema hari ini tuh cukup menarik nih tentang mahasiswa dan masjid. Jadi kita akan ngobrol bareng Kang Holis tentang mahasiswa dan masjid gitu ya. Nah, kita akan nanya-nanya nih kepada Kang Holis. Nah, Kang Holis, fenomena hari ini justru malah banyak masjid yang sepi nih. Banyak kegiatan yang sekedar, maksudnya tuh banyak masjid itu cuman sekedar kegiatan untuk sholat aja. Lalu apa sih bedanya masjid-masjid ini dengan masjid yang hidup? Terutama yang berada di dekat kampus. Misalnya masjid yang bermahasiswa, mengingat Kang Holis juga kan sebagai manajer BMKA di Salman ya, yang mana sangat terkenal dengan aktivasi kegiatan masjidnya dan kaderisasi yang bagus. Apa sih yang membuat masjid-masjid ini tuh jadi yang powerful gitu, Kang Holis? Oke, terima kasih Teh Muja atas pertanyaannya. Kita ngobrol aja ya. Boleh. Oke. Jadi betul ya, kalau melihat fenomena masjid sekarang, kebanyakan masjid itu dipakainya jadi tempat sholat dan tempat ceramah doa itu ya. Kalau misal kurban ya berarti jadi tempat penyembelihan hewan kurban, jadi tempat Idul Fitri kayak gitu. Hanya sebatas di situ kalau melihat masjid fenomena sekarang. Dan bahkan ada masjid-masjid juga kan yang beres sholat dikunci. Udah beres sholat nih dimatiin lampu dikunci, udah kayak gitu. Jadi memang hanya untuk sholat dan ceramah tablik kayak gitu. Fenomena sekarang. Ditambah apa ya? Kalau melihat di masjid-masjid yang ada sebelum pandemi mungkin masih banyak yang ramai ya. Sebelum pandemi ramai kegiatan di masjid. Tapi setelah pandemi karena masjid-masjid ditutup, akhirnya ya banyak masjid-masjid yang setelah pandemi malah tetap sepi kayak gitu. Banyak fenomena kayak gitu juga. Gitu itu menarik. Jadi kalau berbicara tentang ini ya, tentang bedanya ya. Jadi bedanya gitu. Fenomenanya sekarang kayak gitu. Nah, kalau misal yang jadi pertanyaan apa sih yang membuat masjid itu bisa powerful? Tadi bahasa Temuja kayak gitu ya. Nah, kalau bicara powerful ya berarti hal-hal tadi ya harus diubah. Mulai dari masjid yang hanya sebatas sholat dan ceramah ya harus diubah, jangan sampai hanya sebatas itu. Dari masjid yang hanya sebatas tempat event-event Idul Fitri, Idul Adha ya jadi jangan sebatas itu. Itu sih sederhananya. Nah, untuk bisa kayak gitu kan berarti perlu ada yang diubah. Pertama itu kalau bicara tentang Masjid Salman, yang perlu diubah, yang perlu dan dibandingkan ya dengan masjid-masjid yang lain, berhubung saya aktifnya di Masjid Salman. Itu pertama dari visinya. Jadi visi Masjid Salman itu menjadi masjid kampus mandiri pelopor pembangunan peradaban Islam ke sana. Jadi menjadi masjid kampus mandiri pelopor pembangunan peradaban Islam. Nah, kalau bicara tentang mandiri, terus kalau bicara tentang masjid kampus yang mandiri, kemudian menjadi pelopor pembangunan peradaban Islam, itu kan nggak cukup hanya dengan sholat dan ceramah, gitulah. Sehingga perlu ada program-program, perlu ada kegiatan-kegiatan yang ini mendukung visi tersebut. Dia pertama dari apa? Dari visinya, buat mengubahnya itu. Oleh orang-orang yang menghidupkan masjid tersebut itu harus diubah. Di Salman ya visinya tadi mandiri dan peradaban ya, peradaban Islam. Nah, untuk bisa mewujudkan kayak gitu berarti kan perlu program-program gimana masjid itu menjadi pusat peradaban. Kalau bicara peradaban ya bicara tentang bagaimana melayani dan menghargai. Jadi nggak cukup hanya dengan sholat, hanya dengan ceramah, tapi gimana bisa melayani terkait pemulasaraan jenazah, bisa melayani terkait jika ada orang-orang yang datang ke sana kemudian butuh minum, gimana melayani air minumnya. Kemudian jika ada orang yang sakit, itu kembalinya kemana? Ke masjid. Lewat apa? Lewat rumah sakit. Masjid bikin rumah sakit. Terus kalau mahasiswa datang ke masjid, mereka punya aktivitas, punya kegiatan. Jadi mulai dari program-program.
Membuat model-model peradaban Islam dari masjid itu kayak gimana sih, kayak gitu. Pemilahan sampahnya, kesehatannya, ekonominya, halalnya, dan sebagainya gitu ya. Ke sana. Jadi hidupnya masjid itu mulai dari visinya. Sana. Yang kedua gitu sih. Yang kedua tuh dari proses kaderisasinya. Jadi kan kalau bicara masjid dia tentu sangat berkaitan dengan orang ya. Kalau misalkan orangnya nggak ada, ya nggak ada yang menghidupkan masjid. Jadi harus ada orang-orang yang ini berlanjut aktif di masjid. Sehingga dibuatlah sebuah wahana kaderisasi untuk menghidupkan masjid. Nah, kalau di Salman memang dulu itu berangkat dari satu program, satu proses kaderisasi aja sebenarnya dulu itu. Saat pertama kali didirikan dan aktif di tahun 72 ya. Itu hanya satu program kaderisasinya, yaitu namanya LMD, Latihan Mujahid Dakwah. Namanya Latihan Mujahid Dakwah. Tapi dengan satu program kaderisasi ini, dan itu konsisten, yang berjalan dari dulu ya, di zamannya itu sebelum sempat dibukukan, dari angkatan 1 sampai angkatan 165 LMD itu. Jadi cukup satu program kaderisasi, tapi konsisten. Nggak perlu banyak-banyak yang lain-lain gitu ya. Berangkatnya dari sana. Jadi selain ada program, ada juga orang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, untuk bisa masjid menjadi powerful itu, terutama masjid kampus ya. Kalau bicara masjid kampus kan, bayangan kita banyaknya ya di dalam kampus masjidnya. Mungkin kayak di Muja di mana sih? Unpad, UPI. Di UIN. Di UIN. UIN. UI negeri ya. Oke. Jadi kalau di masjid kampus umumnya itu kan ya masjidnya di dalam kampus kayak gitu. Otomatis kalau bicara tentang powerful, anggaran kegiatan tadi udah ada nih orangnya, udah ada nih programnya. Tentu kan nanti akan ada variabel satu lagi, yaitu uangnya kayak gitu. Dananya dari mana? Kebanyakan masjid-masjid kampus itu terkendala di dana karena terbatas di rektorat gitu ya. Pencairan dananya segitu. Padahal kalau bicara tentang masjid itu punya potensi baitul mal yang besar kayak gitu. Orang-orang berzakat, orang-orang berinfak, orang-orang bersedekah. Yang dari dana Ziswaf itu bisa digunakan untuk program-program untuk memakmurkan dan membuat masjid itu powerful kayak gitu. Nah, kalau bercontoh lah misal di Salman itu ada rumah amal Salman yang memang fokus tugasnya mengumpulkan zakat, infak, sedekah dan wakaf untuk zakat, infak, sedekah untuk kegiatan-kegiatan di Masjid Salman kayak gitu. Tentu kalau di awal dulu pelatihannya hanya ada LMD, ya anggaran nggak terlalu besar karena memang merintis. Tapi sekarang khususnya di BMK aja, ini belum dengan bidang-bidang lain di Salman nih. Di BMK itu sekarang udah ada 35 program untuk melayani mahasiswa. Mulai dari kebutuhan beasiswanya, kebutuhan aktualisasi dirinya, kemudian jenjang-jenjang kaderisasinya, mulai dari sama spiritual camp, latihan mujahid dakwah, kemudian ada spektra pelatihan ini ya 8 hari 9 malam kayak gitu. Dan berbagai. Jadi dengan terus berkembangnya sampai jadi 35 program, tentu makin hari makin butuh anggaran yang besar. Nah, itu memang harus dimulai dari kemandirian ekonomi kayak gitu. Kalau spill sedikit, di BMK sendiri di tahun kemarin itu menghabiskan anggaran 3,7 miliar. Di tahun ini dianggarkan itu 4,5 miliar. Jadi memang anggaran juga jadi variabel penting untuk membuat suatu masjid itu powerful kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau disimpulkan, apa sih yang membuat masjid-masjid ini tuh powerful dari program, dari orang, dari anggaran. Kalau lihat coba di Masjid Jogokarian ya. Jogokarian itu terkenal dengan programnya, mereka bisa memetakan tuh di masyarakat di daerahnya ya. Mana nih yang udah sholat, mana nih yang sholatnya itu udah ke masjid, mana yang sholatnya udah full 5
5 waktu di masjid kayak gitu. Terus zakat infak sodakohnya gimana, itu dipetakan. Sampai punya data yang detail lah. Dan Masjid Jogokarian itu terkenal saat pengumuman setiap Jumat, sisa anggaran di kasnya itu selalu 0. Kayak gitu. Berarti kan menunjukkan penyaluran ZIS-nya itu cepat. Kayak gitu. Penyaluran ZIS-nya cepat, manfaatnya cepat diterima juga, dan masyarakat jadi percaya. Kayak gitu. Itu sih. Jadi ya 3 variabel itu kurang lebih. Muja. Oke, mantap ya. Menarik sekali tuh tadi soal 3 variabel ya tentang program, orang, dan juga anggaran nih. Nah, jadi itu tuh bisa jadi salah satu pelopor di mana masjid-masjid itu bisa menjadi powerful. Apalagi ini tadi sangat luar biasa sekali ya di Masjid Salman itu insya Allah pasti selalu aktif dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Apalagi sudah berdirinya dari tahun 72 gitu. Karena pernah juga tuh baca-baca tentang sejarah dari aktivis Salman gitu ya, ataupun tentang ini apa di Masjid Salman gitu sangat luar biasa yang alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Apalagi dengan berbagai kegiatan yang banyak banget ya di Salman di Masjid Salman ini gitu. Nah, baik nih Kang Walis, karena tadi kita berbicara tentang Masjid Salman yang terletak di dekat ITB tuh ya. Nah, berarti nggak akan jauh-jauh nih dari isi-isinya tuh pasti kebanyakannya mahasiswa nih. Nah, kalau misalkan kita lagi ngomongin soal mahasiswa dan apa sih kira-kira ya keterkaitannya dengan tadi tuh masjid gitu kan. Kalau misalkan tadi kita membahas tentang supaya masjid itu lebih powerful gitu. Melihat tadi fungsi-fungsi dari masjid juga gitu. Nah, terus apa sih masjid yang memang dikategorikan masjid yang bermahasiswa itu sekarang tuh bisa ditukar gak sih? Jadi kayak apa sih bedanya tentang mahasiswa yang bermasjid gitu dan yang tidak bermasjid itu apa bedanya gitu? Karena kan tadi melihat eh, para mahasiswa yang aktif di Salman berarti kan aktif juga di kegiatan masjid. Nah, kira-kira itu menjadi poin plus apa? Dan kalaupun yang tidak aktif juga di kegiatan masjid, kira-kira bagaimana gitu? Begitu mungkin Kang Holis. Oke. Sedikit cerita ya. Jadi dulu itu saya mulai tahu Masjid Salman memang kelas 12. Kelas 12 semester 1 berarti ya. Semester ganjil. Itu baru tahu Masjid Salman dan saat itu kenapa tahu Masjid Salman ya karena beasiswa. Dulu saya ikut beasiswa perintis. Sampai ikut beasiswa perintis dibimbing terkait belajar persiapan UTBK gitu ya. Dulu namanya masih SBMPTN dulu. Walaupun akhirnya saya dapatnya SNM kayak gitu. Ke ITB, masuk ke ITB, kuliah di ITB di Teknik Mesin. FTMD Teknik Mesin angkatan 2018. Nah, selama mulai di kuliah sampai sekarang berarti ya, itu di Salman terus. Berarti ada berapa tahun tuh? 2018 sampai 2024 ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau melihat dari pengalaman itu ya, melihat nih gimana nih orang-orang yang aktif di masjid itu apa sih bedanya sama orang-orang yang nggak aktif di masjid. Itu kan jadi pertanyaan ya. Walaupun ya secara sekilas mungkin orang-orang ngelihat oh orangnya kalem-kalem nih atau ternyata kayak gitu. Kalem-kalem terus apa ya? Anehnya terkenal kayak misal Aki, Uhti kayak gitu ya. Ikhwan Akhwat gitu bilang. Walaupun sebenarnya nggak kesana-sana juga kayak gitu. Nah itu sih. Jadi tergantung masih kampusnya. Itu pertama. Kalau ngelihat di Masjid Salman ya, mungkin aku nggak tahu di masjid kampus yang lain. Masjid kampus yang lain tuh bisa jadi ada yang di sana masjidnya itu banyak aktifnya dari organisasi-organisasi lain memakai masjid kayak gitu. Nah kalau di Salman beda. Kalau di Salman itu Masjid Salmannya aktif. Nah ya mengaktifkannya bisa dari berbagai tempat, berbagai organisasi mereka di mana. Nah bedanya gimana sih kalau ngelihat dari fenomena tadi ya alim-alim yang gitu lah. Kalau bicara tentang masjid, orang-orang yang aktif di masjid kan di BMK itu mengelola juga ya ada anak-anak asrama. Jadi
Jadi pernah nih nanya ke anak nanya tentang asrama. Anak asrama tuh harus aktif di Masjid Salman nggak sih? Kayak gitu. Mereka kan dapat beasiswa. Kebetulan di BMKI itu mengelola 3 asrama ya. Ada asrama untuk tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4. Kayak gitu. Yang punya programnya masing-masing. Nah, ini khususnya yang tingkat 2, tingkat 3. Soalnya kan itu usia-usia tingkat yang aktif-aktifnya organisasi gitu kan. Nah, kalau di Salman memang mengaktifkan masjid ya mungkin di asrama Salman itu banyaknya di ketakmiran gitu ya. Takmiran, ngajinya pada bagus, bisa azan, bisa ngimam, baca kunutnya, banyak hafalannya kayak gitu. Terus apa yang bikin beda dari orang-orang yang nggak aktif di masjid, yang apakah hanya itu saja gitu? Nah, tergantung kita memaknai masjid sebenarnya. Memang kalau bicara masjid ya masjid yang kelihatan ya bangunan di kebetulan saya juga lagi di Salman kan. Di sana masjidnya kayak gitu. Nah, tapi yang ingin dibawa di Salman memang sesuai visinya tadi ya, menjadi masjid pelopor, menjadi masjid kampus pelopor pembangunan peradaban Islami. Salman itu melihat di masalah di Indonesia itu banyak gitu, dan nggak mungkin oleh Salman sendiri diselesaikan, dan oleh karena itu yang disiapkan oleh Salman ya para pelopor tadi. Nggak harus aktif di Salman, yang penting jiwa pelopor, kemudian jiwa bermasjidnya itu dibawa kayak gitu dimanapun aktif. Makanya anak-anak asrama sekarang pun ya banyak yang aktif di BEM. Kalau di kampus lain BEM ya, kalau di ITB namanya KM ITB. Ada yang aktif di unit-unit ITB, ada yang fokus di akademik, nggak aktif di kegiatan masjid justru. Tapi jiwa bermasjid itu yang dibawa. Nah, kayak gimana sih jiwa bermasjid? Nah, kalau kita melihat ya jumlah masjid di Indonesia itu sangat banyak gitu. Kalau nggak salah dari DMI, Dewan Masjid Indonesia, masjid itu ada 200.000 di Indonesia. Orang-orang semangat lah bangun masjid, tapi kalau bangun kegiatannya belum tentu kayak gitu. Nah, karena apa? Memaknai tentang kita sebagai hamba gitu. Kita sebagai hamba yang tugasnya beribadah. Memaknai penghambaan itu memang di masyarakat sekarang terbatas di hanya pengabdian kayak gitu, mengabdi kepada Allah, yang jatuhnya malah terbatas di ritual. Padahal kalau kita bicara tentang abid, kemudian ya sebagai hamba, kemudian ada tuan, seorang hamba kepada tuannya harusnya melayani kayak gitu. Apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melayani Allah, menjadi pelayan, kalau bahasa yang sering aku pakai, menjadi pelayan Raja Langit dan Bumi kayak gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk itu? Dan untuk menjadi pelayan Raja Langit dan Bumi, nggak cukup dengan hanya sholat, dengan hanya ceramah, nggak cukup. Tapi dengan aktivitas kemahasiswaan kita pun itu menjadi ke arah sana. Itu jiwa dalam tanda petik bermasjid ya. Jiwa itu yang dibawa. Jadi aktif di masjid belum tentu menjamin punya itu, gitu. Aktif di luar belum tentu menjamin juga, gitu. Tapi yang harus dipastikan ya ke sana. Makanya ada proses kaderisasi. Sehingga saat belajarnya, saat dia aktif di kampus atau aktif di Masjid Salman atau aktif di masjid lain, semangat untuk melayani Allahnya itu yang dibawa. Sehingga saat melayani Allah, melayani masyarakat dengan karya-karyanya, dengan penelitiannya, dengan temuan-temuannya, itu ditujukan untuk Allah. Ini pelayanan saya kepada Allah. Itu yang beda. Beda dengan orang yang tidak berjiwa masjid. Bisa jadi hanya untuk kerja, kuliah atau aktivitas mahasiswa untuk nanti lulus, dapat ijazah, daftar CPNS misal, terus dapat nih kerja, nikah, mapan, udah hidup sampai meninggal, kayak gitu, selesai kan. Nah, banyak yang kayak gitu. Nah, itu yang membuat beda. Jadi aktivitasnya dilakukan untuk melayani Allah, kayak gitu. Nah, ya gitu sih kalau melihat dari apa yang bikin beda. Coba aja main ke Salman nih. Siap. Ya. Nanti main
nggak tahu kapan. Oke, tadi menarik banget ya tentang membahas bermasjid ya, apalagi khususnya nih mahasiswa yang harus punya jiwa-jiwa bermasjid. Tadi menarik banget tuh, di mana ternyata aktivitas di masjid sendiri itu bukan hanya sekedar sholat dan ceramah. Itu udah alhamdulillah banget ya kalau yang masjidnya aktif gitu, walaupun diisi dengan sholat dan ceramah. Karena ada beberapa masjid yang memang cuman diisi kalau maghrib doang dan sebagainya gitu ya. Jadi jarang gitu dan bahkan jarang mengadakan ceramah. Nah, tapi ternyata bukan hanya sekedar itu, tapi di mana kita pun beneran mendefinisikan masjid itu sebagai rumahnya Allah tuh beneran gitu ya. Jadi kayak kita tuh mendedikasikan, kalau tadi kata Kang Falis mah, kayak gimana kita melayani Tuhan kita gitu kan. Ya Tuhan kita udah pasti Allah gitu kan. Nah, jadi segala aktivitas kita itu tuh selalu dimaknainya kepada Allah gitu. Nah, karena tadi juga tuh bagaimana kita memaknai masjid di sini ya. Masjid di sini bukan hanya sekedar tempat, tapi di mana kita itu bisa punya jiwa-jiwa yang bermasjid gitu. Jadi segala kegiatan kita, segala karya kita, mau itu penelitian kita dan sebagainya, itu kita dedikasikan hanya untuk Allah gitu. Jadi jangan hanya sebatas tadi kalau kata Kang Holisma apa hanya bukan memaknai hidup jadi cuman sekedar menjalani hidup yang template gitu, tapi kita tidak bisa memaknai bahwa oh ternyata bisa loh kuliahnya kita itu menjadi ibadah juga di mata Allah, bukan yang hanya sekadar siklus hidup yang udah SMA kuliah ini udah ini, tapi di mana kita bisa memaknai di setiap fase-fasenya tersebut gitu. Oke ini nah Kang Holis nih, penting nggak sih kalau penting atau tidak ya? Emangnya ada hubungan antara antara mahasiswa dan masjid. Nah, kira-kira itu urgensinya tuh kayak gimana gitu? Udah gitu dong. Oke, iya ya. Lagi sambil bacain pertanyaannya. Oke. Ya, makasih Muja. Jadi kalau bicara tentang penting atau tidak ya hubungan antara masjid dan mahasiswa dan masjid, menurut saya penting. Ya yang paling minimal saat waktu sholat di sela-sela kuliah, datanglah ke masjid kayak gitu. Itu kan paling pasti ya. Kalau nggak ada masjidnya, susah sih mau sholat di mana gitu kan. Itu paling penting. Jadi sebagai mahasiswa ya tetap jaga sholat lima waktu juga. Nah, kalau bicara urgensi, ya sangat urgen. Urgensi antara mahasiswa dan masjid. Karena jika seorang mahasiswa lupa nih tentang masjid, masjid itu yang dulu menjadi cikabaka peradaban Islam ya di zaman Rasulullah di Madinah saat itu, gak menjadi suatu yang penting bagi seorang mahasiswa masjid, ya justru jadi pertanyaan sih. Kalau mahasiswanya muslim ya, ini dalam konteks mahasiswa muslim kayak gitu. Jadi pertanyaan kira-kira selama kuliahnya itu memang ditujukan untuk apa kayak gitu. Terus tempat istirahatnya gimana sih? Tempat istirahat jiwa ya maksud dalam cara beraktivitas kayak gitu. Jadi kalau bicara tentang urgensi mahasiswa dan masjid, mahasiswa yang ini sebagai orang-orang yang bisa menggerakkan masjid, khususnya masjid kampus, itu menjadi penting kayak gitu. Tapi kalau misalkan masjidnya bukan masjid kampus, ya nggak terlalu perlu ada mahasiswa. Ya cukup dengan masyarakat di sekitar sana aja. Ya DKM-nya kah kayak gitu. Jadi memang tergantung ya. Nah, bagi mahasiswa masjid itu penting, tapi bagi masjid tergantung masjidnya. Karena dengan adanya masjid yang visinya tidak hanya sebatas ceramah dan sholat ritual, tapi lebih jauh dari itu untuk membangun peradaban Islam, keberadaan masjid seperti itu menjadi penting. Kayak gitu. Bukan hanya membina keilmuan di kampus, tapi juga membina jiwa di masjid. Gitu, Muja. Oke, berarti sangat urgen sekali ya. Erat banget nih kaitannya antara mahasiswa dan masjid gitu. Dimana tadi juga kan kita tuh sangat perlu sekali ya untuk terlibat di segala aktivitas yang ada di masjid. Oke, nah setelah kita tahu nih soal kondisi tadi, ternyata
ada hubungannya dan sepenting itu ya hubungan antara masjid dan mahasiswa. Nah, tapi Kang Holis nih, realitas sekarang yang terjadi itu kayak ada beberapa tantangan ya justru ya dari segi keaktifan mahasiswa di masjidnya gitu. Nah, itu gimana nih Kang Holis tentang tantangan-tantangan ataupun fenomena yang ada gitu. Ya mungkin saat ini hanya sedikit ya yang masjid yang memang bisa berjalan seperti Masjid Salman yang memang digerakannya itu oleh pelopor yang rata-rata isinya adalah seorang mahasiswa. Gimana nih Kang Holis? Oke, sebenarnya kalau bicara tantangan, Masjid Salman juga ada tantangan sih. Kayaknya semuanya, semua aktivitas keorganisasian itu lagi menghadapi tantangan. Jadi dengan berbagai hal sih. Jadi fenomena sekarang ya, orang-orang yang aktif di masjid, bukan hanya masjid sebenarnya, di organisasi itu menurun. Jadi tantangan. Karena ya memang anak-anak zaman sekarang itu lebih cenderung gimana bisa kuliah sambil internship, sambil ya intinya udah punya penghasilan lah saat kuliah itu udah ada pergeseran zaman yang umumnya ya kalau di organisasi-organisasi di LDK itu ya berorganisasi itu ya non profit, tidak ada profit real dalam bentuk uang gitu, jadi tantangan sehingga banyak fenomena turun partisipasi orang-orangnya, termasuk di Salman. Kalau di Salman itu dulu di tahun 2022 ya, itu kan masih zamannya COVID ya, kalau nggak salah. Ya penghujung lah. Yang ikut, contoh misal ambil kasus kayak LMD, latihan mujtahid dakwah, itu masih di angka 800 orang selama setahun. Yang ikut SSC-nya di angka 2.500 orang mahasiswa selama setahun. Di tahun 2023 itu ada penurunan. Jadi yang ikutnya itu jadi di angka 700. Yang ikut SSC-nya jadi ke 2.000. Ya, karena memang ada pergeseran nih. Itu pertama. Jadi tantangannya itu menurun. Terus yang kedua tadi ya ada sikap dalam tanda petik pragmatis di mahasiswa sekarang yang melihatnya apa sih untungnya apa sih, tapi kayaknya tergantung kampus ya kalau ngelihat. Soalnya kalau kampus-kampus lain masih tetap seru-seru aja tuh kegiatan organisasi. Mungkin kalau di ITB gitu ya, yang akademiknya sibuk dan ya akademiknya sibuk, nggak kayak gitu. Terus yang jadi tantangan juga di internal masjidnya sendiri. Jadi masjid itu memang cenderung dulu ya diisi oleh orang tua masjid itu. Tempatnya orang tua lah dalam tanda petik. Kayaknya di masjid-masjid lain kayak gitu. Nah, dan karena diisi orang tua, misal masuk pemuda nih. Yang jadi tantangan itu ya beda zaman, kemudian kadangnya pemikirannya kolot, jadi sulit berubah, tidak dinamis. Ya, terus main safety misal gitu ya, main aman. Nah, atau contoh lah misal kayak di Al-Latif kan dulu diaktifkan oleh pemuda di Pemuda Hijrah, cuman kan aktif tuh hidup masjidnya, cuman kan dari masyarakat sekitar kok rame terus sih masjidnya, terus jadi nggak kondusif dalam tanda petik ya, nggak kondusif karena terlalu berisik misal gitu. Akhirnya kan ya sekarang Pemuda Hijrah pindah ke tempat lain, kalau nggak salah di Manglaya gitu, mendirikan pesantren di Manglaya, mendirikan sekolah di sana. Jadi memang dari itu juga jadi tantangan, masyarakat juga jadi tantangan. Itu sih, jadi relasinya banyak. Mahasiswa banyak yang lebih fokus ke akademik dan lain-lain, dan itu menjadi ya harus dijawab sih tantangan. Nah segitu. Oke, memang sih ya fenomena menurunnya mahasiswa tuh sekarang tuh justru
agak kurang minat tuh ketika ingin menjadi seorang aktivis ya. Fenomena hari ini memang lagi turun kok, bukan cuma di ITB, sama di UIN juga. Sama. Jadi Oke, lagi oke, pada oke. males nih yang namanya berorganisasi, kaderisasi, ya pokoknya banyak hal lah. Jadi orang-orang tuh lebih fokusnya tadi tuh kepada hal akademik dan juga internship ya, karena lebih bercuan gitu, jadi lebih pasti gitu. Sedangkan organisasi mah nggak ngasih uang, yang ada malah ngeluarin uang kayak gitu kan. Jadi memang sekarang itu fenomena jiwa-jiwa aktivis dari mahasiswa itu lagi menurun gitu. Tapi tidak semua, tapi banyak. Cukup banyak gitu ya. Oke, tadi tantangannya juga selain terkait fenomena juga ternyata ya tadi ya sikap pragmatis juga. Terus di masjidnya juga terkadang diisi sama orang tua dan ketika mahasiswa atau pemuda masuk justru tadi ya beda generasi, beda zaman. Jadi pasti punya apa tuh ya tujuannya tersendiri gitu. Kalau orang tua pengennya gini, kalau pemuda pengennya gini. Jadi kesengah hiji lah bahasa nama gitu. Nah, terus juga tadi ada tantangannya juga tuh dari masyarakat yang padahal alhamdulillah ya kalau masjid rame gitu kan. Kalau sekarang tuh jadi aduh jangan rame ting lah, berisik gitu kan. Sesimpel ada anak kecil aja yang sering main ke masjid malah diusir gitu. Padahal kan memang anak kecil harusnya dikenalkan gitu ya sama masjid walaupun ya mereka lari-larian atau gimana gitu. Tapi fenomena masyarakat hari ini justru pengennya yang silent gitu ya, gak mau berisik gitu. Nah, gitu. Oke. Nah, dari tantangan-tantangan tadi nih, Kang Holis, kira-kira apa sih ada gak sih cara untuk mengatasi kondisi-kondisi tersebut gitu? Ini walaupun kayaknya nggak bisa dijawab secara pasti nih ya, tapi sekiranya nih, ada gak sih hal-hal yang memang sepertinya bisa nih kalau kita ngelakuin ini, masjid itu bisa aktif ataupun mahasiswa tuh bisa aktif kembali gitu di masjid. Gimana tuh, Kang Holis? Oke, ini ada nih kata Hunter. Fenomena masjid zaman sekarang mah diramaikannya sama ojek online. Apalagi Jumat Berkah. Betul ya? Nah, kadang ngetem juga banyak. Nah, jadi kalau buat ngejawab tantangan tadi ya, kalau yang diterapkan di Masjid Salman memang perlu mencari tahu kan berarti apa sih yang itu kan bicara tentang profit, bicara tentang akademik itu betul kebutuhan kayak gitu dari mahasiswa. Kira-kira apa sih kebutuhan yang nggak terjawab dengan hal itu? Itu kan yang jadi perlu dijawab dan saat itu masjid sudah bisa menjawab, ya otomatis orang mahasiswa akan ke masjid kayak gitu. Nah itulah yang coba diprogramkan di Salman. Ya saya tahunya Salman nih, sorry. Nah yang pertama itu ada 3 hal ya kalau di Salman, tiga moto lah, aman, nyaman, mengesankan. Jadi gimana mensuasanakan masjid yang aman, kemudian masjid yang nyaman dan mengesankan. Yang pertama itu aman. Jadi kalau orang-orang ke masjid itu ya inklusif lah, nggak strict banget. Jadi kalau di Salman itu justru bilang dalam tanda petik ya, karena ini konteksnya dakwah, bilang takbir itu ya nanti itu mah ada waktunya, nggak buat di berbagai tempat kayak gitu. Sehingga orang-orang saat ke Salman itu nggak munculnya takut karena ya fenomena sekarang mau nggak mau kita melihat dengan suara takbir itu masyarakat di sebagian takut kayak gitu. Apalagi mahasiswa kadang-kadang. Jadi sekarang udah banyak tuh misal yang di Salman yang dia non-Islam, yang dia belum berhijab, ya mereka udah nyaman merasa aman lah ke Salman kayak gitu. Dan bahkan ikut kaderisasi pertama di tahap pertama di Salman itu, Salman Spiritual Camp namanya. Nonis juga boleh nggak ikut, boleh ikut gitu. Ada tuh beberapa yang ikut, ya belum berhijab, ada yang ikut SSC. Sehingga ini jadi ya menjawab rasa aman. Karena bisa jadi di kampus dia merasa gak aman kayak gitu. Terus yang kedua tentang nyaman. Gimana mensuasanakan masjid sebagai rumah. Ya suasana rumah kan nyaman ya. Nyaman, kekeluargaan, hangat. Sehingga saat bergaul dengan orang-orang di masjid, kerasa keramahannya, kerasa saya welcome loh di sini kayak gitu. Yang bisa jadi itu nggak terjawab di kampus. Sehingga dia merasa wah saya punya rumah nih di ITB. Di mana di Masjid Salman kayak gitu. Dan yang ketiga itu mengesankan.
mengesankan itu lewat aktivitas-aktivitasnya. Jadi orang-orang yang ke Salman itu gimana terkesan? Kalau buat pengunjungnya ya terkesan dengan fasilitasnya, terkesan dengan keramahannya, terkesan dengan tepat waktunya, misal kayak gitu, kebersihannya. Nah, buat mahasiswa yang bikin terkesan itu ya mungkin dengan program-program yang menjawab kebutuhan seorang mahasiswa. Jadi kalau tadi realita banyaknya yang fokus di akademik, banyaknya yang fokus di profit. Oh, gimana kita buat aktivitas di masjid itu memang tidak hanya menjawab kebutuhan pengembangan dirinya, tapi juga menjawab kebutuhan anggarannya, anggaran pribadinya gitu ya. Sehingga dibuatlah beasiswa-beasiswa yang orang-orang yang aktif di masjid itu diberi beasiswa. Contoh kayak di masjid di Salman itu kan ada 35 ya dari manajer, kemudian ada 6 asisten manajer, masing-masing asisten manajer ini kalau ditotalkan memegang ada 35 ketua program yang dibagi 6. Ketua program ini gimana kita kasih beasiswa? Ya mereka mahasiswa kayak gitu. Jadi orang-orang yang mengaktifkan kegiatan masjid kita beri beasiswa sehingga tidak hanya menjawab kebutuhan tadi ya, karakter, relasi yang kayak gitu. Tapi menjawab juga kebutuhan kesehariannya gitu. Dan tadi kalau bicara internship, akademik, dan lain-lain ya, banyak sebenarnya kebutuhan buat berkegiatan sosial. Dengan adanya masjid gimana bisa menjawab itu, sehingga kalau di Salman itu ditahapkan mulai dari sama spiritual camp itu menjawab kebutuhan rohaninya tentang spiritualnya, terus ada latihan mujtahid dakwah menjawab tentang kebutuhan mahasiswa dalam hal sosial kerjasama dan kepemimpinan. Itu pelatihan di alam 2 hari 3 hari 2 malam. Kemudian lalu ada program namanya komunitas keprofesian. Dan untuk bisa ikut ke komunitas keprofesian itu diawali dengan ada namanya invention tradition. Jadi mahasiswa nih yang kenal yang kita ketahui tentang ya perlu di-challenge lah tentang gimana berkarya, gimana membuat sebuah produk, membuat sebuah konsep kayak gitu. Itu diwadahi di Salman. Kita wadahi hal-hal yang dibutuhkan mahasiswa. Dan diwadahi juga tentang kebutuhan pasca kampusnya. Jadi ada namanya komunitas keprofesian. Ada persiapan buat jadi ASN, ada persiapan buat jadi negarawan muda, intelektual muda yang mau fokus di akademisi dan penelitian, ada yang di School of Society, ada yang di profesional muda yang mau aktif di dunia profesional, dan ada yang entrepreneur samanya mau aktif di bisnis. Jadi itu juga dijawab. Jadi kuncinya apa sih buat mengatasi tantangan itu yang menjawab kebutuhan kayak gitu. Jawab kebutuhan dan tetap berpegang kepada visi dari masjidnya. Jadi dengan pembekalan tadi, proses tadi ya tidak lepas. Ini untuk membangun peradaban Islam kayak gitu. Jadi mengalirkannya kayak gitu. Nah kebetulan waktu saya sama teman-teman ya, itu merancang Koroba, saya sambil ikut di sama namanya School of Society. Jadi beberapa diterapkan juga kayak gitu. Konsep-konsepnya. Oke, berarti lebih ke bagaimana kita menjawab kebutuhan gitu ya. Nah, oke. Terus kalau misalkan tadi nih kita insya Allah udah paham nih tentang bagaimana kondisi hari ini dan juga urgensinya. Nah, lalu gimana sih ya untuk kedepannya? Apa yang harus kita lakukan untuk membentuk masjid yang bermahasiswa dan mahasiswa yang bermasjid? Gimana nih Kang Halis? Oke, terima kasih Muji. Ini kayaknya ada yang menarik komen. Ada juga masjid raya yang dijadikan wisata religi selain untuk tablik berwadang-wadang untuk fotoria. Kayak ini masjid yang di Gede Bage itu kayaknya ya. Nah, disebut diperjelas nih. Oke. Jadi apa sih yang harus dilakukan tadi ya, kata Muja. Nah, kalau apa yang harus dilakukan ya tentu berdasarkan kondisi kita masing-masing saat ini ya. Kalau memang sedang aktif di masjid dan fenomenanya tadi sepi dan lain-lain, coba fokus ke satu program yang itu menjawab dari visi masjidnya. Fokus aja di situ konsisten.
nggak perlu pindah-pindah. Ada satu program yang konsisten di Koroba itu namanya Kurban untuk Negeri. Itu kan tiap tahun berjalan. Konsisten di situ. Baru bisa merambah ke yang lain. Di Salman dulu konsisten di latihan mujahid dakwah. Di banyak tuh sekarang NGO-NGO yang lain ya. Misal kayak punya Ustadz Elfandi. Fokus tuh satu namanya kelas Elite Circle. Kayak gitu. Jadi ada satu kefokusan yang itu dipelihara kontinuitasnya biar itu jadi brand nanti di masyarakat, di mahasiswa, dan orang-orang tertarik buat ikut itu. Jadi kalau bicara mah butuh waktu, iterasi untuk menyempurnakan sesuatu itu butuh waktu. Butuh ada pelajaran diambil, diperbaiki, belajar lagi, diperbaiki kayak gitu. Terus itu satu. Nah, yang kedua, kalau kita nggak ada di posisi itu, ya berarti mulai dari keyakinan. Jadi apa sih yang ingin kita raih di dunia ini? Dan untuk bisa meraih itu, kira-kira hal-hal konkret yang perlu dikejar apa? Bisa jadi selama ini ya kita ngikut-ngikut aja dengan teman, dengan kakak, ngikut kata orang tua, tapi lupa apa sih sebenarnya yang pengen saya raih, itu satu. Kemudian hal konkret untuk melangkah ke sana apa jalannya ke sana. Nah, kalau udah jelas itu, belajar untuk memenuhi hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapainya. Terus belajar, tekun belajar, dan juga berbuat, tidak hanya belajar dan berbuat. Dan saat menjalani itu tentu nanti bakal banyak tantangan nih. Sehingga harus punya daya juang. Jadi kalau mau membentuk mahasiswa yang bermahasiswa, buat satu program konsisten, itu aja minimal pertama. Dan ada kefokusan, ada yang fokus ke program, ke orang, ke anggaran. Jangan sampai itu hanya di satu struktur ya, karena itu gak fokus. Gak bakal berkembang dengan cepat lah. Itu satu. Kalau yang masih yang bermahasiswa. Mahasiswa yang bermasjid gimana? Tadi, mulai dari keyakinan, belajar dan berbuat, dan miliki daya juang. Kayak gitu. Oke. Wah, pembahasannya sangat menarik sekali ya teman-teman tentang masjid dan tentang mahasiswa dan masjid.